Bismillahirrahmanirrahim. Bisyadatil fadilatil hakimil adilin. Ayyuhal hadirunal muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar setia dakwah digital Spenju Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersua kembali dalam edisi Mimbar Jumat pada dakwah digital Spenju Mataram yang insya Allah pada kesempatan ini akan mengulas sebuah tema dengan judul manusia dalam 4 kategori kehidupan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar setia dakwah digital Spenju Mataram, khususnya edisi Mimbar Jumat kali ini, mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita ambil pelajaran yang banyak dalam Al-Quran, karena Allah sudah memberikan kita pelajaran yang banyak, iktibar yang banyak dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang perlu kita ulas pada pagi hari ini adalah Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, yang maknanya, sungguhnya aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spenju Mataram dimanapun Anda berada, melihat makna dari ayat tersebut, maka tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, di dunia yang fana ini hanya satu, yaitu liya'budun, yaitu untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, setelah kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tentunya kita akan mengarungi bahtera kehidupan. Oleh karena itu, manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, dia menjalani kehidupan ini dengan 4 kategori kehidupan. Yang pertama, kategori manusia yang pertama adalah hidup dalam kehidupan. Apa maksud dari kategori manusia yang pertama ini? Bahwasanya manusia dalam kategori ini adalah manusia yang memberi manfaat kepada sesama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kategori yang pertama adalah hidup dalam kehidupan. Artinya ketika manusia ini diberikan kehidupan di muka bumi ini, dia manfaatkan kehidupan dunia ini untuk bermanfaat kepada sesamanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada sesamanya. Adapun tipe manusia yang kedua adalah hidup dalam kematian. Kategori yang kedua ini adalah selain ia bermanfaat di atas muka bumi ini, sampai dengan dia meninggal pun, manusia yang kategori kedua ini masih dikenang, masih diingat. Tentunya yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia telurkan, yang pernah dia salurkan kepada sesamanya. Oleh karena itu, manusia yang tipe kedua ini, selain ia berbuat baik di muka bumi, dia dikenang juga ketika dia sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita menjadi kategori yang pertama dan menjadi kategori yang kedua, yaitu manusia yang hidup dalam kehidupan, artinya memberi manfaat kepada sesama. Dan yang kedua adalah hidup dalam kematian, walaupun sudah meninggal dunia, tetapi amal ibadahnya, kebaikannya, apapun yang diperbuat di muka bumi ini masih dikenang oleh orang-orang yang masih hidup di atasnya, dan kemudian dijadikan sebagai contoh, tauladan, dan iktibar untuk bisa seperti dia. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tipe manusia yang ketiga itu adalah mati dalam kehidupan. Apa maksudnya? Bahwasanya manusia yang seperti ini adalah manusia yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada sesamanya.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasarrun nas man tola umruhu wasa amaluh. Sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang diberikan umur yang panjang tetapi amalnya juga jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari tipe manusia yang ketiga, yaitu mati dalam kehidupan, yang artinya bahwasanya manusia ini tidak memberi manfaat sedikit pun kepada sesama. Kemudian tipe manusia yang terakhir adalah mati dalam kematian. Tipe yang keempat ini adalah selain ia tidak bermanfaat di muka bumi, maka dia ketika mati pun diharapkan kematiannya oleh sesama manusia, karena mungkin dia berbuat yang tidak baik selama hidupnya atau sangat merugikan kehidupan manusia yang lain, sehingga kematiannya, sehingga ajalnya sangat dinanti-nantikan oleh manusia yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita terhindar dari kategori manusia yang ketiga dan yang keempat, yaitu mati dalam kehidupan dan mati dalam kematian. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tipe ketiga dan yang keempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita, inlam tanfa fala tadra. Artinya, bila Anda tidak mampu untuk memberi manfaat, maka janganlah Anda menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar dakwah Digital Spain di Mataram dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari edisi Mimbar Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah peringatan hari yang kita lalui. Hari itu berkata, ana yaumun jadid wa ana ta'malu syahid. Aku ini adalah hari yang baru, maka aku akan menjadi saksi atas apa yang kalian perbuat di atas muka bumi ini. Yang kedua, lantar ji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Itu ketika kita diberikan kehidupan di muka bumi ini, mari kita jadikan bumi ini sebagai sawah ladang kita untuk kita menanam amal sebanyak-banyaknya, dan nanti kita akan petik hasilnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi sesama, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan dan manusia yang hidup dalam kematian. Selain bermanfaat, juga dikenang jasa-jasa dan amal kita dijadikan tauladan oleh sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.